Kuningan, Jawa Barat tidak hanya dikenal akan kulinernya. Di sini ada minuman khas yang sudah menjadi ikon, yaitu sirup dari perasan jeruk nipis. Membuat sirup jeruk nipis ternyata tidak mudah. Penasaran? Mari kita lihat bagaimana cara pengolahan sirup jeruk nipis dalam segmen Sehari Menjadi bersama rekan saya, Kiki Haryadi. Kabupaten Kuningan, Jawa Barat memiliki banyak industri kecil dan rumah tangga yang tersebar di setiap kecamatan bahkan desa. Salah satunya di Ciawi Gebang. Di sini ada sejumlah pelaku usaha yang bergerak di bidang pembuatan minuman kemasan. Minuman ini adalah jeruk nipis peras. Sirup jeruk nipis merupakan salah satu produk unggulan industri pangan di Kuningan. Sehingga jamak kita lihat produk sirup jeruk nipis peras ini terpampang di setiap toko oleh-oleh. Adalah Dadan Hamdani, salah satu pengusaha yang telah menggeluti bisnis sirup jeruk nipis sejak tahun 1996 silam. Merupakan salah satu pelopor dari eksistensi sirup jeruk nipis di Kuningan. Tidak hanya di Kuningan, Jawa Barat, produk jeruk nipis peras milik Dadan juga kondang di wilayah lain di Indonesia. Selamat datang di segmen Sehari Menjadi. Saya masih berada di salah satu kawasan di Jawa Barat, di Kabupaten Kuningan. Kalau Anda melihat ini apa? Jeruk nipis. Kira-kira saya mau buat apa? Saya ajak Anda untuk melihat bagaimana proses pembuatan salah satu minuman khas dari Kabupaten Kuningan berbahan dasar jeruk nipis. Kira-kira apa ya? Selengkapnya dalam Sehari Menjadi Pengusaha Minuman Jeruk Nipis Peras Kuningan. Bahan utama membuat sirup tentu saja jeruk nipis. Bersama dengan Kang Dadan, saya akan memetik langsung jeruk nipis di kebun. Memetik jeruk nipis untuk diolah menjadi sirup tidak bisa sembarangan. Alasannya, tidak semua buah jeruk nipis bisa dipanen dalam waktu bersamaan. Jadi dari warna dan juga ukuran berarti, Kang? Oh, oke. Warna dan ukuran. Kemarin warna kan suka ada yang agak coklat, kuning. coklat gitu. Coklat agak kuning gitu ya. Coba boleh dipetik, Kang. Menurut Kang Dadan, semakin banyak air yang diserap pohon jeruk nipis, semakin bagus kualitas buah jeruk yang dihasilkan. Sehingga panen saat musim hujan atau setelah musim hujan bisa jadi salah satu tips untuk mendapatkan buah jeruk berkualitas baik. Ini dia hasil panen jeruk nipis yang kemudian kita ambil di salah satu perkebunan di kawasan Kabupaten Kuningan. Sudah layak panen, sudah oke kualitasnya. Kita akan lanjut ke rumah produksi untuk kemudian kita bisa bikin minuman kemasan yang menjadi favorit warga Kuningan. Untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat, selain dari kebun sendiri, Kang Dadan juga mendapat buah jeruk nipis dari luar wilayah Kuningan, seperti Indramayu, Banyuwangi, bahkan Medan. Coba, duduk. Set. Nah. Berat. Cukup Ariski. Aduh, ternyata susah. Aduh, ini kurang lebih beratnya 70 kg. Tadi saya coba-coba untuk kemudian sok-sokan untuk ngambil, ternyata memang berat. Susah, jadi mendingan ditangani langsung oleh ahlinya. Sama si Akang ya. Aduh, berat sampai jatuh ini. Bahan utama sudah siap, saatnya kita meracik sirup. Sebetulnya proses membuat sirup cukup sederhana, namun keberhasilan dan ketelitian menjadi modal utama untuk menghasilkan minuman berkualitas. Prosesnya cukup gampang. Puluhan kilogram jeruk nipis akan dimasukkan ke dalam wadah berisi air. Selanjutnya jeruk dibersihkan menggunakan tangan seperti ini. Eits, meski terlihat mudah, kita harus memastikan jeruk benar-benar bersih agar kualitas jeruk terjaga hingga saat proses pemerasan. Oke, proses pembersihannya tidak hanya dimasukkan ke dalam air kemudian digosok-gosok, tapi juga kita harus memastikan apakah ada yang hitam-hitam atau tidak. Seperti ini misalnya. Nah, ini nggak boleh nih, harus benar-benar bersih, tidak hanya digosok-gosok, tapi juga harus benar-benar dihilangkan ya Bu ya. Caranya gimana? Bisa begini, kemudian juga bisa digosok-gosok seperti ini. Yang jelas dan yang pasti ketika masuk ke proses pembersihan tahap kedua, harus dipastikan hitam-hitamnya sudah harus hilang. Tidak hanya soal bersih atau tidak, tapi di tahap ini kita juga akan memeriksa apakah jeruk memiliki kualitas baik atau tidak. Hanya jeruk berwarna hijau yang bisa diproses. Jeruk yang sudah bersih dan tidak berair kemudian kita potong untuk selanjutnya diperas. Pemotongan dilakukan secara manual menggunakan pisau. Wah, 70 kilo motong manual. Hahaha, pegel nggak tuh? Jeruk yang sudah dipotong-potong ini akan diambil oleh ibu-ibu yang sudah siap dengan alat peras seperti ini.
Sedikitnya ada 20 alat peras yang siap digunakan ibu-ibu ini dalam sekali produksi sirup jeruk nipis. Pemerasan jeruk nipis di rumah produksi ini sengaja mempertahankan cara manual untuk menghasilkan sari jeruk nipis yang maksimal. Harus pegal-pegal nih. Menurut pemilik, dengan menggunakan mesin yang masih manual, kita bisa melihat apakah jeruk nipis sudah terperas sempurna atau tidak, sehingga satu potongan jeruk nipis bisa dimaksimalkan. Seluruh jeruk yang telah diperas akan dikumpulkan dan kembali disaring. Meski saat pemerasan sari dan biji jeruk nipis sudah terpisah, namun penyaringan ulang sengaja dilakukan agar sirup yang dihasilkan maksimal. Nah, dapat dikatakan ini merupakan proses yang paling penting dalam proses pembuatan jeruk nipis peras begitu. Karena apa? Ini adalah proses penyaringan. Jadi jangan sampai ketika proses pemasakan ada biji-biji ataupun ampas dari jeruk nipisnya, agar kemudian rasa kemudian juga isian dari sirupnya semakin mantap. Bahan baku utama perasan jeruk nipis sudah siap. Selanjutnya kita akan menyiapkan campuran sirup jeruk nipis. Pertama kita akan merebus air terlebih dahulu sampai mendidih. Setelah mendidih, air akan dicampur gula pasir. Nah, ini untuk air yang kemudian berukuran 20 liter kurang lebih ditambahkan gula sebanyak 10 kg. Setelahnya nanti kita akan campurkan sari jeruk nipis yang kemudian sudah dipres tadi dan dijadikan sirup jeruk nipis peras khas Kabupaten Kuningan. Setelah ini diaduk ya Kang ya? Oke, kita aduk dulu. Diaduk Kang. Setelah air dan gula menyatu, saatnya kita masukkan perasan jeruk nipis yang sudah kita peras. Nah, ini lagi yang mesti jadi catatan. Kita harus mengaduk terus campuran air, gula, dan perasan jeruk secara terus-menerus. Tujuannya agar sejumlah komponen di dalamnya bisa tercampur secara merata dan sempurna. Saat semuanya sudah tercampur, pengolahan hanya berlangsung 10 menit saja. Setelah itu kita akan masuk proses pendinginan. Sedikit demi sedikit olahan jeruk nipis dimasukkan ke dalam wadah khusus ini untuk masuk proses pendinginan. Proses akan berlangsung seharian penuh. Ini ya, Kang. Nah, ini tantangannya adalah selain berat, ini juga panas. Jadi terlihat mudah, tapi ternyata ketika sudah dilakukan harus ekstra hati-hati karena ini benar-benar fresh from the kompor ya. Jadi benar-benar panas. Bahaya kalau kena badan kita. Sambil menunggu olahan jeruk nipis dingin, kita akan menyiapkan botol-botol sebagai wadah olahan jeruk nipis. Sebelumnya, botol-botol ini sudah dicuci dan disterilkan lebih dulu. Jadi dapat dipastikan kebersihannya terjamin. Sebelum dimasukkan ke dalam botol pengemasan, olahan jeruk nipis yang disimpan ke dalam tempat pendingin khusus akan dipindahkan ke dalam dispenser penyajian. Pada tahap ini kita akan kembali melakukan penyaringan. Setelah dipastikan aman, barulah kita masukkan olahan jeruk nipis ke dalam botol kaca. Satu persatu, olahan jeruk nipis dimasukkan ke dalam botol yang memiliki ukuran 630 ml. Tahap memasukkan sirupnya ke dalam botol dilihat dari jauh mudah, tapi ketika saya coba langsung ternyata butuh akurasi dan juga perhitungan yang tepat. Jangan sampai terlalu penuh, tapi jangan juga terlalu kosong seperti ini. Sehari bisa berapa Bu ini? 2000 botol, 2000 botol lebih dalam satu hari Bu. Pegang nggak Bu? Setelah diisi olahan jeruk nipis, botol ditutup menggunakan alat khusus untuk selanjutnya dicuci kembali. Maka ini bertujuan agar botol yang telah diisi olahan jeruk nipis tidak lengket. Setelah dipastikan bersih, semua botol yang siap dijual diberi label merek jeruk nipis. Selanjutnya akan dimasukkan dalam kotak kemasan seperti ini. Kalau sudah seperti ini, jeruk nipis akan langsung masuk ke dus pengemasan. Satu dus biasanya terdiri dari 12 botol jernip. Kali ini kita akan mengantarkan sekitar 20 dus jernip ke toko oleh-oleh di Kuningan. Jernip milik Kang Dadang tidak hanya di Kuningan, pemasaran juga dikirimkan keluar wilayah Kuningan. Kang Dadang, saya penasaran soal pemasaran Kang. Kalau pemasaran jernipnya ini hanya di Kuningan saja atau kemana aja Kang? Kebanyakan keluar kota. Keluar kota, kemana aja tuh? Kita ke Jakarta, Bandung, Tangerang, Jabodetabek udah. Jabodetabek sudah kena juga? Udah. Oh, jadi targetnya memang bukan hanya Kuningan ya? Iya, kita kebanyakan keluar. Keluar, itu target utamanya? Iya. Sama dengan lini usaha lain, di masa pandemi seperti ini, bisnis yang dijalankan keluarga terkena dampak. Pada masa awal pandemi, omset turun 30-40%. Namun kini bertahap sudah mulai stabil dengan mulai mengirim ke sejumlah agen-agen toko oleh-oleh.
Waduh, tidak terasa saya sudah selesai bekerja menjadi pengusaha minuman jeruk nipis peras. Boleh dong saya santai sedikit menikmati jeruk nipis Rasa ya peras jeruk ini. nipisnya, Bu. Wangi. Jadi memang ada dua cara untuk menikmati jeruk nipis peras ini. Yang pertama menggunakan air dingin dan juga air panas. Karena Kuningan cuacanya sedang dingin, jadi saya memilih untuk menggunakan air panas. Informasi tadi mudah-mudahan bisa menjadi cerita baru bagi Anda. Ternyata menjadi pengusaha jeruk nipis peras tidak mudah. Banyak proses yang mulai dari mencari bahan baku hingga kemudian tadi saya antar ke agen-agen untuk kemudian dijual. Kalau ke Kuningan jangan lupa pastikan mencari minuman ini karena memang menyehatkan dan juga menyegarkan. Kiki Haryadi, Rizky Rahadian, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.